Ya melarikan diri Pak. Ada yang Betul. tidak selamat, ada yang meninggal juga, ada yang terjepit. Ini masih dalam evakuasi, yang masih terjepit di dalam. Yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini adalah visual terkini sesaat setelah bangunan ini roboh. Tampak ada Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, yang juga langsung memantau bagaimana proses evakuasi yang tengah dilakukan. Tadi sempat disampaikan ataupun sempat menyampaikan kepada jurnalis Kompas TV Jack Robi bahwa akan ada alat bantu yang segera didatangkan untuk membantu proses evakuasi ini, saudara. Kita cari tahu lebih dalam lagi terkait dengan kejadian ini. Kita tanyakan kepada salah satu santri dari pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo ini. Ada Mbak Sofa, ada Mas Sofa. Selamat petang. Assalamualaikum Mas Sofa. Waalaikumsalam. Mas Sofa, bisa diceritakan kronologi kejadian? Saat kejadian Anda sedang berada di mana dan bagaimana ceritanya? Saya lagi berada di belakang. Untuk kejadian itu lagi ada kegiatan sholat asar. Oke. Kemudian bangunan yang ambruk ini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan mengajar dan mengaji. Untuk kegiatan belajar, mengaji, dan juga sholat asar begitu ya. Kalau iya. berarti bangunan ini ambruk pada saat santri tengah melaksanakan sholat asar begitu? Sholat, iya benar. Biasanya kan sholat asar dilakukan secara berjamaah ya, berarti memang Berjamaah. Ratusan. Banyak santri di sana berarti ya? Banyak santri. Kemudian Mas Sofa, saat kejadian, saat ambruk, bagaimana akhirnya santri menyelamatkan diri dari ambruknya bangunan ini? Ya melarikan diri Pak. Ada yang tidak selamat, ada yang meninggal juga, ada yang terjepit. Ini masih dalam evakuasi, yang masih terjepit di dalam. Sejauh ini informasi yang Mas Sofa peroleh, ada berapa santri yang sudah diselamatkan dan kondisi mereka seperti apa? Kalau yang sudah diselamatkan ratusan. Untuk kepastiannya masih didata sama santri-santri yang aktif, pengurus santri itu. Rata-rata korban mengalami luka seperti apa, Mas Sofa? Luka-luka, badan terluka banyak. Ada yang patah juga, patah tulang. Oke. Sementara itu saya. Mas Sofa, kemudian kalau kita lihat dari bangunan ini seperti bangunan baru begitu atau seperti apa? Bisa diceritakan? Untuk musolanya bangunan baru. Bangunan bangunan baru. Seperti 5 tahunan bangunan ini. Oke, ini ada berapa lantai bangunan yang digunakan untuk musola di pondok pesantren ini? Kalau nggak salah 3, kalau nggak 4. 3 lantai ya. Jadi itu ambruk semua Yang begitu pastinya ya, Mas Sofa 3. ya? Iya. Mas Sofa sendiri belum ada informasi soal data persis berapa korban baik luka ringan ataupun korban lain terkait dengan ambruknya pondok pesantren ini, Mas Sofa? Belum tahu saya. Masih dalam pendataan. Untuk yang sakit-sakit, untuk yang terluka itu masih dalam pendataan sampai sekarang. Masih belum saya ketahui berapa ratus yang terluka. Termaksud jumlah santri yang diduga masih terjebak di reruntuhan ini ya, Mas Sofa ya? Benar. Oke. Kemudian dari bangunan yang diperuntukkan untuk musola ini memang sudah selesai dibangun atau baru setengah jadi kemudian sudah digunakan? Untuk bangunannya sudah selesai. Cuma saya kurang tahu pasti. Saya
Soalnya apa itu lagi nggak di sini tadi kejadian. Untuk bangunan sudah jadi itu. Kenapa saya menanyakan hal ini? Karena kalau dari visual itu masih terdapat banyak bambu-bambu begitu ataupun kayu-kayu yang biasanya digunakan untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Itu bambu yang ada di depan musola itu. Oke. Yang selesai dibangun.